Rivalitas di dunia anime tuh bukan sekedar saling bersaing, di mana rivalitas tersebut itu bahkan bisa menjadi bumbu tersendiri yang buat cerita yang ada di dalamnya tuh menjadi semakin kompleks dan semakin menarik untuk diikuti. Lalu inilah rivalitas anime paling ikonik sepanjang masa. Yang pertama udah pasti Yanto vs Asta dari anime Green Clover. Dan gua masukin rivalitas mereka berdua ini ke dalam list pertama. Itu karena menurut gua rivalitas di antara mereka ini sangatlah ikonik. Kurang ikonik apalagi coba. Satunya anak penuh semangat yang ingin menjadi kaisar sihir. Dan satunya lagi anak penuh plot armor kesayangan Yukita Bata. Dan seperti yang kita tahu, jika si Yanto ini selalu ada di atasnya si Asta anjir. Yang buat gua jadi bingung siapa sebenarnya MC-nya ini. Ya gimana gua gak bingung, si Asta latihan mati-matian, tapi yang dapat power up justru si Yanto anjir. Belum cukup di situ juga, karena sekarang si Yanto malah bisa gunain anti sihir, yang dulunya tuh skill hanya si Asta doang yang bisa gunain. Ya walaupun di chapter terbarunya si Asta ini udah bangkit kembali, tapi gua rasa tetap yang dapat panggung tuh pasti si Yanto lah. 2. Sasuke versus Naruto dari anime Naruto. Ya, kalau ngomongin soal rivalitas di dunia anime tuh rasanya kurang lengkap jika tidak masukin mereka berdua ini ke dalam list. Dan seperti yang kita tahu, jika rivalitas antara mereka berdua ini udah terjadi bahkan saat mereka masih bocah, dimana si Naruto ini hanya ingin diakui oleh Sasuke, dan malah Sasuke yang lihat perkembangan Naruto itu mulai cemburu karena si Naruto ini bisa dengan mudahnya melampauinya. Dan hal tersebutlah yang mulai memicu rivalitas di antara mereka berdua. Bahkan di ending cerita Naruto ini, battle terakhir itu ya battle antara mereka berdua sebagai penutup seri dari cerita Naruto. Walaupun ceritanya ini masih berlanjut ke Boruto sih, tapi kita semua setujulah jika seri Naruto tuh udah tamat di Shippuden dan Boruto tuh hanya dunia di dalam Mugen Tsukuyomi kan. 3. Goku versus Vegeta dari anime Dragon Ball. Seperti yang kita sudah ketahui, jika seri Dragon Ball tuh udah menjadi seri legend di antara anime shonen lainnya. Dan kita semua pasti setuju jika orang yang pantas menjadi rivalnya Goku itu ya pasti si Vegeta. Dan seperti yang kita tahu sendiri, jika pada awalnya mereka berdua ini merupakan musuh bebuyutan, dimana setelah kekalahan pertamanya, si Vegeta ini mulai terobsesi untuk menjadi lebih kuat daripada si Goku. Dan walaupun kita tahu jika si Goku ini selalu selangkah lebih kuat dibanding Vegeta ya, mau gimana lagi? Toh MC-nya kan si Goku, bukan si Yanto. Dan yang keempat tentunya ada Jonathan Joestar versus Dio Brando dari seri JoJo Bizarre Adventure. Cerita ini tentang dua cowok, satu anak baik-baik, satunya lagi anak adopsi yang kebanyakan nonton drama revenge. Jonathan Joestar, si anak sultan dengan hati Hello Kitty, tiba-tiba datang Dio Brando yang merupakan anak tetangga sebelah yang baru pindah agama, dan dia langsung ngaku-ngaku rumah sendiri. Dan si Rio ini baru seminggu pindah udah bikin rusuh anjir, minta warisan lah, hajar anak orang lah, terus ciuman sama pacarnya Jonathan pula. Apa jangan-jangan nih seri ada genre NTR nya kali ya? Terus si Dio ini tiba-tiba malah cosplay pakai topeng batu. Beneran dia malah jadi vampir anjir. Lalu di ending, meskipun si Jonathan ini menang, tapi dia juga tetap malah ngikut ke isekai anjir. Kisah mereka ini tuh jadi pelajaran buat gua agar gak sembarangan ngasih tupangan ke orang, apalagi kalau orang itu ya kayak si Yanto 5. Tsubasa Amami versus Hyuga. Maksud gua Tsubasa Ojora dari anime Tsubasa itu sendiri. Dan seperti yang kalian ketahui, jika rivalitas di antara mereka berdua ini sangatlah ikonik, karena bahkan sering dibandingkan dengan dua god sepak bola di dunia nyata anjir. Dimana si Hyuga ini selalu diibaratkan seperti CR7 alias Ronaldo, karena dia tuh lahir di keluarga yang cukup sederhana. Dia juga pekerja keras sampai akhirnya bisa menjadi dirinya yang sekarang. Sedangkan si Tsubasa Amami
Maksud gua Ozora sering diibaratkan layaknya god kita semua, yaitu Lord Anthony. Karena dia itu memiliki bakat sepak bola yang kagak ngotak kan. Ya, meskipun sebagai rival, tetap si Tsubasa ini selalu lebih baik jika dibandingkan dengan Hyuga. Ya, mirip-mirip lah kayak di dunia nyata juga. Karena God Anthony kita ini kan lebih baik dari segala aspek jika dibandingkan dengan Bang Dodo. Kalau kalian nggak setuju, minimal Pilden bos. Tapi setidaknya tidak seperti di dunia nyata lah. Karena di anime Tsubasa, kita pernah melihat mereka berdua ini satu tim di tim nasional. Tunggu. God Anthony kan pernah satu tim juga ya dengan CR7 di Barca kalau nggak salah, gua lupa. Dan selanjutnya tentu ada pertarungan L versus Kira dari anime Death Note. Tidak seperti kebanyakan anime lain, dimana rivalitas mereka ini bukan tentang adu fisik, melainkan adu kecerdasan. L yang merupakan detektif paling jenius dan misterius di dunia, kaget, berhadapan dengan Kira alias Light Yagami yang memiliki Death Note sebagai senjatanya. L melihat Kira ini sebagai ancaman bagi keadilan, sedangkan Kira menganggap L itu sebagai salah satu batu sandungannya untuk menjadi Tuhan di dunia yang baru. Dimana meskipun tidak beradu fisik, tapi duel yang mereka suguhkan itu cukup menegangkan. Ya, meskipun pada akhirnya si L ini harus mati di tangan Light Yagami. Ya mau gimana lagi, toh dia kagak punya Platamor kayak si Anton. Dan rivalitas selanjutnya ada Natsu versus Grey dari anime Fairy Tail. Dua penyihir muda, satu guild, dua elemen yang bertentangan. Natsu dengan sihir apinya, sedangkan Grey dengan sihir es miliknya. Mereka berdua tuh kayak AC dan kompor di rumah, dimana si Grey ini sikapnya tuh dingin sekali, sedingin AC rusak, sedangkan si Natsu itu gampang banget kepanasan. Lalu sejak pertama kali bertemu tuh kedua orang ini kagak pernah akur, dimana Natsu ini orangnya impulsif dan ceroboh, sedangkan Grey lebih tenang tapi juga keras kepala. Ditambah entah kenapa si Grey ini hobinya tuh buka baju segala. Dan pertengkaran di antara mereka berdua tuh udah cukup sering terjadi. Namun jangan salah, saat musuh datang, keduanya ini berubah menjadi kekuatan yang sangat mematikan bagi lawannya. Lalu selanjutnya ada Gojo versus Sukuna dari anime Jujutsu Kaisen. Gojo yang merupakan penyihir Jujutsu Kaisen terkuat, dan Sukuna yang juga adalah sang raja kutukan itu sendiri. Dan gua masukin mereka berdua ini ke dalam list itu karena para fans mereka ini selalu ngabandingin siapa yang paling kuat di antara mereka. Padahal udah jelas yang terkuat itu pasti si Yanto lah. Dan di sini kita tidak terlalu banyak melihat pertarungan antara mereka berdua, karena kita semua tahu dalam battle pertama mereka itu si Gojo ini telah jadi Kiko terlebih dulu oleh si Sukuna. Kayaknya si Gojo ini harus berguru ke si Yanto deh, biar seenggaknya punya Platamor kagak ngotak. Dan menurut gua pertarungan mereka berdua tuh sangat epic, karena kita akhirnya diperlihatkan battle terbaik antara dua orang terkuat di seri Jujutsu itu sendiri. Dan berikutnya ada Gintoki versus Takatsuki. Ya, meskipun Nitama tuh sering dicap sebagai anime komedi yang absurd, tapi ketika serius menurut gua battle yang ada di dalamnya tuh sangat instan, emosional, dan penuh makna. Ya, salah satu yang paling ikonik adalah duel antara Gintoki melawan Takatsuki, di mana dua sahabat lama yang pernah berjuang bersama-sama di medan perang kini saling berhadapan, bukan lagi sebagai kawan tapi sebagai musuh yang memegang tekad masing-masing. Gintoki yang kini menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitarnya, sedangkan Takatsuki menjadi dalang kekacauan, membangun pasukan untuk menjatuhkan pemerintahan.
Dan pertarungan Gitoki melawan Takasugi ini bukan cuma adu pedang, ini adalah bentrokan dua jalan hidup yang lahir dari masa lalu yang sama, dua sahabat yang dipisahkan oleh prinsip tapi disatukan oleh kenangan. Dan ketika pedang terakhir beradu, kita sadar ini bukan sekedar pertarungan pahlawan melawan penjahat. Ini adalah kisah dua orang yang terjebak di masa lalu dan berjuang dengan cara mereka sendiri untuk keluar dari sana. Dan di dunia Gintama, bahkan di balik tawa yang paling keras selalu ada air mata yang tak terlihat. Dan selanjutnya ada Zoro versus Sanji dari anime One Piece. Ya, mereka ini merupakan dua kru topi jerami paling kuat setelah Luffy, dimana si Zoro si pendekar pedang nyasar yang merupakan wakil kapten, sedangkan Sanji si koki flamboyan yang sangat kuat. Dan mereka berdua ini sama-sama hebat, sama-sama keras kepala, dan juga sama-sama gak mau ngalah. Lalu hampir di setiap interaksi mereka ini selalu diiringi oleh pertengkaran, dimulai dari hal sepele seperti arah jalan, sampai hal nggak penting juga sering mereka perdebatan, seperti siapa MC sebenarnya dari anime sebelah. Tapi anehnya justru dari hal itulah mereka ini punya chemistry yang unik saat bertarung bareng, sampai pada akhirnya terbentuklah trio monster terkuat Raja Bajak Laut Topi Jerami. Dan 11, Dazai versus Fyodor dari anime Bungo Stray Dogs. Ya, mereka ini merupakan dua monster intelektual dari dunia bawah. Dazai Osamu yang merupakan mantan pemimpin Port Mafia yang hijrah ke agensi kebaikan, sedangkan Fyodor Dobensky adalah pemimpin The Kai of the Angel yang juga seorang jenius manipulatif, dimana rivalitas mereka tuh bukan soal siapa yang lebih kuat secara fisik, tapi siapa yang lebih cerdas dalam adu strategi dan adu jebakan, dimana dua pikiran yang sama-sama tajam ini saling menguji, saling memukul, dan sadar bahwa setiap kata, setiap gerakan bisa menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, dimana si Dazai itu menganggap Fyodor sebagai ancaman sekaligus lawan yang menarik baginya, sementara Fyodor melihat si Dazai ini sebagai hambatan utama yang harus dia singkirkan. Dan sama seperti di anime Death Note, meskipun pertarungan mereka berdua itu bukan pertarungan fisik, tapi menurut gua pertarungan mereka itu sangat seru untuk diikuti, dimana di sini kita sebagai penonton bahkan dibuat cukup bertanya-tanya tentang sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan. Dan anime yang terakhir tentunya pasti ada Tom versus Jerry dari anime Tom and Jerry. Ya, kalian mungkin tidak sadar, tapi inilah rivalitas tertua dan paling abadi yang ada di dunia hiburan. Tom, si kucing, dan Jerry, si tikus berdasi. Mereka ini selalu kejar-kejaran, bahkan main jebakan dan ledakan kemana-mana. Tapi anehnya tuh, kenapa ya si Tom ini selalu kalah mulu dari Jerry? Dan meskipun agak kocak, menurut gua kalahnya si Tom ini kagak ngotak anjir. Kayak kalah kepukul, kejepit, ketimpa, ketusuk lah. Tapi jangan sampai kelindas lah, karena itu udah kelewatan anjir. Dan anehnya, entah kenapa si Tom ini kayak gak bisa gitu ngelawan si tikus sialan satu ini. Apa gara-gara dia ini disuap kali ya? Dan itu mungkin alasan dibalik sulitnya membasmi para tikus ini. Tapi dibalik kekacauan yang selalu mereka perbuat ini, selalu ada hiburan lah buat kita semua saksikan. Ya, karena mereka ini sangat lucu sih menurut gua. Mirip-mirip lah dengan beberapa tikus yang ada di Konoha juga. Dan itulah beberapa rivalitas di dunia anime yang paling ikonik menurut opini pribadi gua. Dan jika kalian semua tidak setuju dengan gua, boleh tulis di kolom komentar. Dan jika masih ada rivalitas lainnya yang lebih menarik lagi untuk dibahas, mungkin akan gua bahas di video selanjutnya. Itu juga jika video gua ini cukup banyak yang notice. Dan jika kalian suka dengan pembahasan dari gua, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video gua selanjutnya. Lalu seperti biasa, sebelum gua akhiri videonya, ada pantun terlebih dulu. Jangan malu gaji UMR, walau kadang menderita. Jangan mau jadi DPR, cuma digaji 100 juta. Ya, sekian video dari gua. Sampurasun, para tikus sekalian.